udah kelar ngikutin adat dia, gue bangun, itu gue udah di kayak nganuin tangan kayak air keras ke muka semua bang, dibacokin nggak ngapa-ngapa alhamdulillah. Cuman titip pesan dari guru gue yang tadi saya bilang bang, ingat di atas langit masih ada langit, jangan sombong, jangan takabur, udah gitu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Vlog 75. Kali ini part 2-nya Bang Cablak, alumni STM Risau yang ada di daerah mana ya? Daerah salah satu daerah Jakarta. Dia akan menceritakan bagaimana kisah di part 2-nya. Kalau nggak ada wapak, nggak ada ilmu kebal, jangan turun ke jalur. Itu pesannya dia. Tapi untuk pesannya juga lebih baik nggak usah turun, belajar aja yang baik. Karena zaman sekarang ini udah banyak kayak YouTube, terus lo bisa game-game yang bikin duit, atau lo bikin acara-acara, aplikasi-aplikasi yang bisa lo bikin duit. Banyak hal-hal positif. Lo nggak bisa ngeband, lo bisa main aplikasi yang bisa bikin duit. Kita ambil positifnya, buang yang jelek, ambil yang baik. So langsung aja dengerin guys. Bye bye. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, balik lagi ke Andro Najir 75 channel di part 2. Dan kali ini masih di daerah Kranji, Jalan Banteng, di tempat kediaman narasumber. Kita dengerin cerita apa yang diceritakan Bang Cablak dari Risau 2014. Yang baru gabung jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, Blak, kita kelas 2 tadi cerita yang di Jalan Layang terakhir ya. Iya. Ada story apa lagi kelas 2? Kelas 2 banyak sih bang. Main abang ini. Gimana? Cerita yang paling lo inget ya? Yang gue inget ceritanya ada sekolahan ulang tahun tuh bang, di daerah Pondok Kopi kan. Nah gue jalan ke ngumpul di Pulau Gadung. Di Pulau Gadung itu gue sempet mau bentrok, dia udah rame deh, satu Ranger tuh atas bawah penuh deh, Ranger yang buat naikin mobil tuh. Iya, tuh atas bawah penuh. Nah di situ gue dibubarin. Polisi lagi? Iya, bukan sama warga. Sama warga? Sama orang-orang situ lah. Dibubarin, akhirnya masih itu tuh nggak jadi tuh. Gue masuk lagi ke basis Pulau Gadungnya lagi, nyari aman dulu. Nah di situ ada bocah 52 apa berapa ya? Dia lagi nelpon. Ya udah lu di mana sekarang? Ya udah ini gue di Jalan Baru. Lu udah lu kesini, kata dia. Udah calling-callingan tuh. Nah di situ kelamaan ya kan bang. Nah gue ngomong lagi. Ya udah bang, di mana sekarang? Kata dia, lu bansur aja belagu. Gue dikata gitu bang. Bansur apa? Bansur apa? Bansuruan. Dia nggak tahu kalau gue yang ngomong. Ya udah lu di mana sekarang? Ya udah lu kalau emang berani lu Pondok Kopi sekarang. Ya udah lu tunggu, bilang itu. Gue matiin jalan, gue langsung bang sama anak gue bawa langsung ke Pondok Kopi. Di situ udah langsung gue hantem, dia lagi rame, gue gebrak langsung, aja dia ribut dia sampai masuk ke gangan bang. Ini sorry, ini Pondok Kopi saudara lo bukan Ristek Kikin? Iya. Anjir, saudara lo padahal. Terus dulu bang, saudara dulu ya, zaman gue masih saudara tuh, karena lo satu yayasan sebenarnya. Akhirnya bentrok sama Ristek Kikin. Iya. Di situ ribut, jebol dia, masuk gang. Nah, gua dibubarin sama TNI bang. Gua hampir ketangkep, temen gua tuh ketangkep. Yang gua sebenarnya sih, yang gua sayangin lebih baik temen gua yang lolos bang, dibanding BR kan. Jadi posisinya itu temen gua megang BR, gara-gara itu BR gua tendang. Jadi posisi
yang warga nangkep tangannya IBR itu tangan warga tuh gue tendang bang. Jadi posisi BR mental, dia lepas, temen gue lari sama gue, dia lari cabut gue arah rusun. Rusun itu gue sama kalau nggak salah ada Mesirah. Gue gabung tuh sama Rizal Mesir gabung, ada Mesirah. Dan di situ udah malam, jam berapa tuh, jam 7 gue masih nongkrong. Akhirnya udah bubar aja. Ya akhirnya Pak cabut, bubar. Udah gitu besoknya ada lagi dah. Itu lagi. Iya. Sama jalan. Pondok Kopi juga? Enggak, beda. Oh, beda. Jadi gue pas waktu itu masih kelas 2. Gue kelas 2 bang. Kelas 2 gue jalan nih sama kawan gue, ada anak Texas, Boyo. Jadi posisi gue itu lagi udah kelar lah, udah di Risau udah pada balik semua bang, udah balik semua. Udah gitu gue jalan nih, jalan-jalan ceritanya gue kayak masih pakai seragam ya kan, seragam gue balik ya, gue lewat Texas, nggak taunya Malaka rame bang di stasiun Cakung. Ya kan, habis pada nyeker almarhum tuh. Almarhum siapa? Almarhum Kopet. Iya, habis pada kelar almarhum, jalan tuh di nongkrongin tuh rame dah Malaka. Udah kelar gitu gue jalan tuh bang, ngikut Texas kan, ayo udah ayo, yaudah ayo, jangan ributin di sini kata gue, lu lihat TKD udah rame, gue bilang kita arah jalan baru aja. Gue jalan tuh bang arah jalan baru. Nah pas di situ ada tuh tiang di pas banget turunan Bintara 6 tuh, ada tiang kecil banget buat masuk gang tuh, masuk ke dalam ke rel ya ada. Nah di situ tuh udah sempet teriak-teriakan, udah pada ribut ya kan. Gue udah nggak sabar bang. Gue gelar di situ. Gue masuk, itu anak Malaka nyocok kepala gue pakai CR. Boom, cek, gue langsung gini doang. Gue langsung masuk lagi bang, panik, anak Malaka panik, bubar langsung seadanya. Pas di situ, pas yang ngebagi gue ini, gue langsung masuk, cuman dibagi gini doang. Gue begini kan, gue langsung masuk ke rel. Langsung pas di situ. Nah bocahnya pada buyar, nggak tahu kemana. Nah Texas ramai tuh, masuk satu persatu masuk. Nah pas banget di jalan kecil tuh, Raro Bebek ya, jalan Raro Bebek ada bocah muterin gear, gua tabrak bang, biar aja jatuh. Udah di situ disayurin sama anak Texas. Iya. Jatuhnya malu ya? Apa? Jatuhnya malu. Masa sih nyayurin. Tuh anak Malaka begitu lu dicocor palanya nggak ngapa-ngapa langsung bubar lu. Posisinya yang bikin panik sih yang ngebacok gua. Iya karena kan dia kaget dong. Iya. Nih. Langsung bubar gitu. Iya. Kan main ente. Langsung sempet dipetasin tuh bang gua. Keluaran petasan? Iya dikeluarin petasan. Gua langsung tetap fokus lari. Jadi anak Malaka tuh terpecah belah. Ada yang arah ke Harapan Baru. Ada yang masuk ke daerah yang dekat stasiun Cakung tuh apa? Stasiun Cakung. Masuknya depan stasiun Cakung. Oh depannya pasar? Iya. Bukan pasar bang. Bukan. Yang sebelah nih kalau dari kan kita. Ya kan pintu tol Bintara. Bukan di situ bang. Oh yang kayak yang 172. Iya. Oh. Jalur situ pada lari. Oke itu pecah belah dia. Udah pas di situ gue cabut, anak-anaknya dia nggak tahu ya, gue dengar kabar itu bocah katanya dibawa rumah sakit. Yang dibancakin Texas. Iya. Lah gue mah nggak salah. Kan gue ngikut doang. Iyalah. Lu kan cuma jatuhin. Yang salah kalau salah penjara. Tapi emang dari zaman milenium sampai zaman ente Texas, Risau, Mesir tuh udah kayak saudara semua ya. Kalau gue nggak berani ngomong bang. Kalau buat masalah itu gue nggak berani ngomong kan. Cuman zaman lo emang begitu. Zaman gue gimana tuh? Texas, Risau, Mesir tuh di jalur terus nggak bentrok gitu ya. Maksudnya. Kalau gimana ya? Nah ini nih tergantung keadaan nih. Iya, ya seperti itu bang. Ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang gelap ya kan. Kita kalau ngomongin sejarah repot sama abang-abangan nanti. Dan kelas 2 ini orang makin ngerti dong posisi lo. Wah, dulu ada Regi, sekarang ada Cablak nih, ya kan, yang emang biar bagaimana orang membuktikan Regi seperti apa dan Regi berdarah, ya kan? Dan orang makin yakin nih, ini Cablak gue bisa gak gue bikin berdarah nih? Ada gak yang seperti itu? Kalau buat di sekolah sih enggak bang. Di jalur nggak ada? Enggak. Mungkin di kampungan. Iya. Dan di kelas 2 ini dengan kondisi seperti itu dan rival tadi Malaka,
teman-teman yang sekolah lain tahu dong posisi. Wah, lu makin pede nih di jalur dengan keadaan istilahnya teman lu makin solid pastinya. Iya. Karena kan mau nggak mau bantalin lu. Iya kan? Iya, pasti loh. Apa story lagi yang seperti itu? Gua kelas 3 itu, Bang. Oh, ini cerita dari kelas 3 nih. Iya. Gua kelas 3. Jadi posisinya gua cap 3 jari. Gua cap 3 jari ke sekolahan. Nah, udah akhir tuh. Hitungannya masih kelas 3 apa gimana itu ya? Hitungannya. Kelas 3 lah. Iya. Gua nongkrong di Keranji. Nah, itu basis 52 zamanan gue 1 orang sama 41 deh kayaknya. Nongkrong tuh gue. Ayolah. Jadi gue dipanas-panasin, Bang. Posisi lagi pada minum ya kan. Lagi pada minum. Ayolah. Ini Kikin ulang tahun nih katanya. Ah, bodo amat kata gue. Masih pada minum. Dengar kabar. Lah, no, Kikin rame di Auri. Serius, iya. Buka seragam lu, gue pakai celana STM, Bang. Langsung. Lihat, jalan kata gue, jalan. Modal CR tuh cuma 1, Bang. Sama gear, sama gesper-gesperan udah. Lu kenapa nggak pakai baju bebas aja ke jalur? Ya, sorry Bang, hitungannya bukan gembel-gembelan. Jadi, gimana? Gua masih posisi ngomong, iya. Gua anak Risau. Iya. Bukan gembel Risau. Ada nih yang kayak gini. terus. Dan itu gue jalan. Naik itu kehitung gue, Bang, sekira kurang lebih di bawah 10 orang dah. Gue naik. Posisinya lagi udah pada tengleng nggak nih? Apa lu doang? Kagak, masih cuman sadar. Iya, masih pada sadar. Cuman gara-gara dipanasin karena kata Kikin udah sampai Auri kan. Gue nggak ya, maksud gue mikir gue, masa sih kata gue sampai segininya. Coba gue buktiin nih, gue jalan tuh, Bang, naik bal. Nah, itu bocah sekolahan, bocah seragam nyamperin tuh ke beman gue, Bang. Kikin rame di depan gitu, itu dia anak Kikin. Iya udah selau kata gue. Itu pas buat gue turun di depan sekolahan gue. Turun, gue jalan. Pas gue liat ke arah Pulau Gebang tuh, 44, buset dah rame. Gas lah yuk. Gue megang CR, Bang. Nah, temen gue megang gear sama gesper-gesperan tuh. Ribut ya. Nah, yang anak sekolahnya anak Kikin nih. Emang udah pada tahu kali, pada tahu gue ya. Gue majuin, Bang, bret. Itu megang BR gede banget. Maksudnya gue aja kepak-pakan nih, kagak mau ya kan. Nah, pas di situ gue nggak sengaja gue kepleset, Bang, jatuh. Nah, kawan gue ngebantalin gue tuh pakai gear, bantalin temen gue bangun, gue balik badan, temen gue jatuh. Aduh, jatuh dibacok, Bang, temen gue dibacok. Wah aja. Temen gue bangun lagi, pas dilihat, gak apa-apa ya, udah ya, ribut lagi, Bang. Biar apa jebol sampai dalam. Itu kalau gue jatuh. Tapi dia nggak mundur setelah temen lo dibagi nggak ngapa-ngapa. Enggak, itu masih maju dia. Pas posisi bangun temen gue baru gue gedor tuh sama gue sama bocah-bocah yang lainnya, gue gedor langsung. Nah, di situ pada buyar dah pokoknya, ampar-amparan, motor aja sampai ditinggalin, Bang, motornya dia pada ditinggalin. Pas di situ gue sempet dapat BR tuh, Bang, gede banget. Nah, gue bingung bawanya ya kan ya. Udah gitu angkot 25 nih pada lu gue gini langsung. Salahnya sih gue, ini Auri, ini sekandangan gue, kenapa gue bisa dimasukin, gue gituin kan. Nah, gue udah sini CR sini, gue juga nggak enak ya kan ya. Misalnya udah begitu, gue takutnya malah bocah gue ntar malah yang kena. Udah CR gue lepasin, Bang. Lebih baik, maksudnya barang keambil lah daripada teman gue yang keambil. Udah, akhirnya gue cabut, gue arah ke 41 nongkrong gitu. Nelpon tuh baru itu dia. Salah ributin gue katanya. Oh, maksudnya Kikinnya nelpon lu? Kikin tahu nomor telepon lu? Bukan, ke temen gue. Ke temen lo? Ke basis 41-nya. Di situ, iya. Di situ. Nah, soalnya sebelumnya katanya mesti sempat ribut sama dia di Jalan Baru. Mesti sama Kikin sempat ribut. Di Jalan Baru katanya. Dan ini balikin lagi nih mereka. Iya. Kan lah. Terus itu kalau cap 3 jari biasanya di akhir apa ya? Akhir sekolah ya. Iya. Tapi kan lu bilang cap 3 jari. Ada gak sih dari semua itu? Kan tadi lu bilang Regi berdarah nih. Iya. Ya kan? Lu ada gak sih berdarah? Gue bertanya. Kalau buat di sekolah, di sekolahan sih alhamdulillah, Bang. Belum. Enggak pernah. Iya. Tapi kalau di kampungan pernah. Pernah. Momennya apa nih di kampungan? Boleh cerita sedikit ya di kampungan. Emang Keranji ini
Mungkin kalau di Pasar Bo arenanya gangster, kalau di sini mungkin arenanya tongkrongan aja, Iya. nggak usah gangster lah. Itu dulu gue ribut sama kampungan sebelah bang, Perum. Film satu. Iya, itu dulu ribut. Cuman gara-gara apa ya? Masalah bocah biasalah, main pamor-pamoran gitu kan. Ya udah kata gue buktiin aja, kata gue di jalur. Udah buktiin di jalur, bocah gue juga pada siap. Gue jalan ke yang tadi kita lewatin tuh jalur Jalan Pemuda. Nah, Tapi gue ributnya di depan sama Brul. Posisinya depan sama Brul itu sebelahnya tuh ada Alfamart bang, Alfamart. Nah, posisi udah ribut, bentrok, dar. Dia udah jebol. Nah, yang gue pikirin tuh Alfamart bang. kenapa lo mikir apa? Mas? Itu ditimpukin sama bocah dia. Ya Allah, terus? Alfamart tuh nggak salah. Nah, gue salahnya. Gue dilempar pakai batu bang. Badan gue, ini gue nggak mau ngapa ya. Salahnya tuh batu gede banget dilempar, gue tendang bang. Ini kena gue. Gue tendang, buang aja. Berdarah, kaget. Berdarah, udah gitu kayak kram bang kaki gue ya. Kayak nggak bergerak. Badan sih nggak ngapa-ngapa. Maksudnya pas dibagelin, salahnya gue kira bola ya gitu ya, batu gede banget segini kali bang. Gue tendang, buar aja. Buar. Darah. Panik gue langsung. Iya, ada tandanya dia. Panik gue bang, udah panik. Di situ gue nggak, udah kaki gue tuh udah kayak emang dia juga udah jebol, ya, posisinya dia jebol. Udah parah dah, gue udah nggak kuat. Akhirnya gue digendong sama kawan gue, digendong. Nggak dibawa ke rumah, udah langsung diobatin. Kopi. Iya. Kopi lagi. Ya, buat penonton milenial yang tahu Bang Cablak, gue hadirkan dan gue buktikan Bang Cablak pernah berdarah, nendang batu disangka bola. Jadi begini nih. Ya gue kira badan gue juga ngapa-ngapa ya. Iya badan, masa lu nendang batu lu berdarah, akhirnya berdarah beneran kan? Tapi lu kan udah lihat Reggie nggak berdarah, akhirnya Iya, berdarah juga kan? Itu Di atas posisi, langit. iya posisinya gue yang ngebagi, nggak ngapa-ngapa, dia berdarah, ada gue bang, Regi ya. Ada gak nih posisi nih, walaupun lu dengan mungkin namanya Reggie hampir sama ya, gue Nggak, nggak tahu nih gurunya di mana, gue nggak ngerti apa sama atau tidak. Posisi ada gak lo di jalur lu antara hidup dan mati? Antara hidup dan mati, paling di kampungan bang. Di kampungan, Iya. bukan di jalur. Bukan di STM. Kenapa? Ceritanya gimana lo di kampungan? Dulu gue diajak tuh bang sama bocah ribut. Nah diajak, posisinya namanya mungkin nggak tahu tuh bocah ya, gue ributnya gimana. Gue juga nggak tahu bang tuh bocahnya dia itu kayak gimana ributnya ya. Akhirnya gue nafsu bang, gue ribut, gue tabrak nih bocahnya dia. Posisi BR itu udah nyangkut ke sini gue bang. Udah sweaternya nggak tahu, udah masih ada. Ada sweaternya bang, sweater warna coklat gue itu. Itu yang kenangan gue itu sweater itu doang. Nyangkut di sini lo? Iya, nyangkut, nah bocahnya gue tabrak, jatuh bocahnya. Ini gue kesangkut, gue ngikut jadi ngeblur gitu bang. Nah gue ambil CR gue jatuh, gue bagi, cepret. Nggak tahu dia kenapa enggak ya posisinya. Gue langsung dipatahin dari kiri kanan, langsung buset, dibocokin gue cepret. Tapi untungnya secepat itu anak-anak yang ngajak gue ngebalikin. Iya. Selamat gue bang. Akhirnya di situ gue bangun, gue nggak tahu. Udah setelah posisi gue udah ya baca-baca dah gue bang. Udah baca-baca Al-Fatihah semuanya dah. Udah baca, akhirnya gue bangun, alhamdulillah bang. Tapi badan gue pada sakit. Cuman sakit dibancakin. Ada sakit, akhirnya gue balik tuh bang. Gue balik, besok gue di calling lagi, gue nggak mau udah. Udah akhirnya gue diajak tuh. Gue sempet udah belak sini selau. Emang sih bocahnya royal bang. Gue dateng kayak teh botol tuh sekrat. Mau lu makan apa belak? Nih gue juga diajak kan. Oh berarti lu jadi semacam kayak panggilan Iya. juga ya dari ibaratnya kampungan. Iya kampungan tapi. Mungkin bahasa orang barat bahasanya tarkam kali ya. Iya. Bahasa tarkam. Jadi Mungkin. cowok panggilan gitu ya. Kalau di sekolah ada yang emang pakai jasa lo untuk bentrok sama sekolah lain. Sekolah A misalnya, karena nggak berani pakai jasa lo. Kalau gue mikirnya dulu kalau di sekolah sih enggak bang. Nggak ada. Iya. Dan lo mau nggak sebenarnya? Enggak bang, karena mikir gue kalau gue buat tarkam kayak gitu, takutnya alumni tua tahu gue keder lah.
Iya, lu masih mikirin adabnya Iya. antar sama senior Iya, ya. tapi kalau kampungan bodo amat. Iya, kampungan gua Iya. sendiri, gua harus jagain ya Iya. kan. Kalau kampungan kan istilah kata dia di sekolah kita temen ya, udah beda seragam ya udah. Tapi zaman lu versi Tarkam gitu sekolah juga sebenarnya ada yang main kayak gitu ya. Ada bang. Udah masih ada seperti itu ya. Kalau buat kampungan, Untuk Sekolah. kampungan pasti. Kalau untuk sekolah ada gak tuh? ya mungkin versi yang lain ada kali. Ada. Tapi kan kalau gua mikirnya takutnya kan kayak misalnya, lalu ngapain ikut? Cuman gue sekali doang bang. Tapi itu gue nggak jadi ribut. Untung ya. Yang sekolah tuh. Iya. Sekolah. Gue pernah diajak sama kawan gue anak 6KR. Nggak taunya di apa sih bang? Pedati ya? Pedati. Pedati apa sih? Pedati tongkrongan mereka zaman lo pedati. Iya kan? Pelumpung. Nah, di Pelumpung. situ kuburan bang. Ya, kuburan Pelumpung. Itu musuh gue semua bang. Malaka, Musuhnya 6 Bonser, KR. 6KR. Oh, yang ngajak lo 6 KR. Iya, Berarti bom kawan bongkar. gua. Itu mau ngeributin bajak ulang tahun. Berarti lu Ingat udah banget gua. diajak bom bongkar. Enggak, gue diajak temen gue doang. 6 KR. Jadi temen tongkrongan. Temen-temennya musuh lu semua. Iya, jadi posisinya ini kawan gue ini dia anak bocah buaran. Nah, jadi itu gue dulu kan kalau main di Rawa Kuning bang. Jadi tuh sempat temen nongkrong kampungan doang. Nah, gue diajak, Blak, ribut sama bajak. Ya udah, 6 KR doang kan? Iya. Ya udah. Contohnya komplit. Malaka ada, Bonser ada. Gue turun bang, Dad. Lah cablak ngapain tuh cablak? Wah, gue langsung gini. Nah, daripada gue mati kutu bang, gue dibantai dari belakang, kelar. Seadanya, gue balik badan, cabut. Iya. Nggak taunya dia nungguin bajak lagi ribut di Bekasi sama satu. Bajaknya. Nggak ketemu. Itu bom bongkar nggak ketemu. Bom bongkar nggak ketemu. Nggak ketemu, ribut sama bajak. Posisi hujan itu bang. Tapi zaman itu pernah lo bentrok sama bom bongkar? Kalau buat ribut kayaknya enggak bang. Di Paling jalur cuman nggak pernah? paling cuman nama budut doang gua. Budut, Budut. Malaka itu. Budutnya budut. Sama SF1. KR pernah. Iya, budut Pernah ribut budut sama satu. budut? Pernah di Pulau Gadung malah. Momennya apa? Ultah? Apa emang Sama-sama jalan. sama-sama jalan? Sama-sama jalan, ketemu di jalur raya. Nggak kayak sekarang IG, telepon ya. Kalau dulu kan Jalan ya? iya udah seketemunya di jalan, beman ketemu di jalan udah ribut. Ketemu di jalan ribut. Orang mah gimana nggak banyak korban, orang depan sama-sama siap. Sama-sama siap, sama-sama tembok. Sama-sama tembok, sama-sama siap. Zaman lu berarti ada zaman maju mundur? Kalau dikata Maju, zaman mundur, itu udah masih pasti ada? bang, itu udah pasti. Enggak, brrrr, gitu. Enggak. Itu udah pasti zaman maju mundur itu udah pasti ada. Blok begitu dihadapin tembok semua. Kalau sekarang, Iya. kalau dulu kan hitungannya ya Nggak paling semuanya. nggak semua sekolah, paling cuman kayak hitung lah. Segelintir orang. Paling kalau satu sekolah bisa 7, bisa 5 gitu kan. Cuman buat hitungannya buat ditameng doang kan. Yang lain juga kompak ya walaupun dia nggak punya backingin. Oke. Enggak, sekarang kan hampir semuanya ribut. Ya udah kayak kerajaan. Iya. Oh, harus begitu ya. Dan itu lu punya dari SMP. Gue dari SMP. Bang. Dari SMP. Dan anjuran orang tua apa emang lu pengen sendiri? Jadi kalau itu gue dikasih bang Dikasih awalnya. Dikasih sama abang-abangan gue. abang-abangan lu. Dikasih terus gue disuruh kayak puasa gitu. Terus suruh jajarin akhirnya gue nyari dah tuh. Pas mau kelas 3 SMP dah. Gue nyari maksudnya bukan nyari dukun ya, maksudnya nyari Nyari guru. guru yang benar-benar bisa nuntun gue gitu bang. Akhirnya gue ketemu di situ gue diajak sama abang gue ke Cirebon. Cirebon nih sama Beda bang, beda kampung tempat. doang. Iya, beda tempat doang. Pokoknya intinya Regi Cirebon lu Cirebon aja. Iya, beda tempat. Akhirnya gue ketemu tuh, gue suruh puasa sembari dipendem bang, gue di Tanah Merah Dipendem di Tanah Merah. puasa. Jadi tuh siap makan tuh gue cuma maghrib sama subuh. Selama Makan- berapa lama? 3 hari, 2 hari 3 3 malam. 2 hari 3 malam. Akhirnya gue udah kelar ngikutin adat dia, gue bangun, itu gue udah di kayak nganuin tangan, kayak air keras, ke muka semua bang, dibacokin, nggak ngapa-ngapa, alhamdulillah. Cuman titip pesan dari guru gue, yang tadi saya bilang bang, ingat di atas langit masih ada langit, jangan sombong, jangan takabur, udah gitu doang Itu pesannya. pesannya. Makanya gue nggak pernah bang kalau masalah ribut-ribut kayak sombong gitu, kayak sini, enggak, gue nggak mau. Gelar lah kamu. Nggak mau gua. Mendingan lebih baik gua tubruk langsung biar gua
ya kalau gue tembus ya berarti alhamdulillah. Kalau misalnya gue nggak tembus juga alhamdulillah ya Pak, berarti di atas gue masih ada gue, masih di gue masih ada di atas gue gitu Bang. Nggak selamanya gue kuat nih, enggak. Yang tadi dibilang ya, makanya gue selalu ngomong di atas langit masih ada langit karena pesan guru gue gitu Bang. Dan di zaman lo trennya udah begitu sih emang. Di maksudnya anak-anak seumuran pada saat itu trennya sama kayak lo semua pengennya begitu. Ya. Apa ada 1-2 doang ya? Paling nggak semuanya sih Bang. Nggak, maksudnya udah beda kayak era-era sekarang gitu. Sekarang kalau mau di jalur ya harus Iya. begitu. Lo kuat, ya udah main kuat, jadi kuat-kuatan badan. Kuatan badan. Mau kuat-kuatan guru. Sebenarnya mah tergantung, kalau kayak gitu tergantung dari kita sendiri Bang. Ya kalau kita bisa ngejaga, kita bisa setiap hari, maksudnya bisa kita puasain, bisa kita ikutin kontrol. Iya, mungkin insya Allah lah. Sampai tua bener ya? Iya, asal kita jangan udah kuat nih, ya seperti itulah. Dan karena kan kalau orang-orang sekarang kadang beli di Tokopedia ada kayaknya. Apaan tuh Bang? Apa kayak gitu? Mau dong. Jatuhnya beli ya, ada mahar. Iya, itu jeleknya zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada mahar Bang. Kalau dulu sejujur saya datang ke sana cuman emang buat duit ya lumayan, tapi buat kehidupan saya di sana sehari-hari. Untuk sehari-hari. Iya. Kalau buat kayak bawa ini sekarang, kalau kita pengen bener-bener pengen belajar itu beda Bang, sama pengen mau belajar sama mau. Kalau belajar itu kan kita ngikutin aturan apa yang dikatakan guru. Iya, tapi kalau misalkan mau udah kita beli semau kita, tembus ya. Banyak sih yang kayak gitu Bang, tembus. Yang tembus, yang jebol. Iya, banyak. Karena itu enggak sekali 2 kali bacokan cepat-cepret. Paling kayak itu Bang. Kalau enggak 3-5. Testernya seperti iya, itu. Biasanya. Dan di umur lu berapa sekarang? 25. Di umur 25 ini dengan lu seperti itu, bawahnya ya kan lu harus jaga amarah. Iya. Nggak cepet emosi dan segala macam. Bawahnya ke badan lu negatif terus atau lu nggak bisa nahan untuk seperti negatif? Kalau di zaman sekolah sih masih agak, kalau sedikit dengar, iya kepancing dikit udah langsung Bang. Tapi nggak secara alami nafsu gitu. Nafsunya itu udah ayo cepetan ayo udah. Masih ada perhitungan. Masih ada perhitungan Bang. Dan jadi perhitungan posisinya lu dibancakin juga biar bagaimana. Iya. Dan kalau misalnya lu ngejatuhin juga lu nggak ngebancakin, yang bancakin yang belakang. Itu Bang, gue traumanya gue pernah ngebagi bocah sampai koma, itu gue di situ Bang, gue mikir nggak enak rasanya, gue mikir seandainya gue di posisi itu, gue yang dibacokin, gue yang hitungannya gue yang hitungannya gue yang dibacokin sampai berdarah, gimana coba gue di rumah sakit. Karena jujur gue pernah Bang ngerasain, tapi gue nggak dibacokin sih, gue jatuh dari metro posisinya. Terus gue ya sempat, maksudnya masuk rumah sakit. Di situ kuping gue Bang, sini benturan. Yang gue bingungin, gue kena step, nah, kawan gue kena step, kawan gue tembus sini Bang, 15 jahitan. Terus alhamdulillah gue enggak, gue cuma kena kuping doang Bang. Kuping gue nih kayak iya, tapi keluar darah mulu kan. Itu gue dibawa ke rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam sama kawan gue dibawa. Nah, gue dibawa ke ruang UGD. Gue nggak sadar itu, gue diceritain semua sama teman gue. Lo pingsan? Gue itu posisi gue nggak sadar Bang. Gue ceritain, gue dibawa masuk ke UGD. Nah, namanya gue disuntik tuh Bang. Suntik ya, itu 4 kali suntikan Bang. Itu dokter bingung. Akhirnya dipanggil teman gue. Ini gimana deh? Ini kok orang katanya di ini. Coba Bu bentar Bu ya. Itu baju gue udah darah mulu Bang. Diambil dompet gue Bang. Diambil dompet gue, baru itu gue diinfus, baru bisa gue diinfus. Pas nggak, kata kawan gue nggak lama, 10 menit atau 15 menit gue udah siuman. Tiba-tiba guru gue datang dalam mimpi, beneran gue siuman. Datang nengok? Bukan, maksudnya guru sekolah. Oh, guru sekolah, mungkin guru Petro. Terus guru sekolah gue datang, tanya-tanya dah, interogasi gini-gini. Kagak Pak, di posisi aneh mau jalan, itu posisi mau jalan ya, mungkin emang ada kendala di situ. Gue bilang itu posisi mau arah pulang Pak. Kamu, kata guru gue, kamu kenapa pulang lewat 44? Kan lewat Peranji bisa, lewat sini bisa, lewat Harapan Indah.
Agak Pak, emang pengen melimpir aja dulu. Emang alasan kamu katanya. Udah sakit masih diomelin Bang. Bingung guru. Jangan lu salah. Dan apa-apa guru. Dan apa-apa juga guru. Masalah kayak ada apa-apa pasti lari ke saya Bang. Kenapa tuh? Ya mungkin kalau dikata saya dulu kalau pengen dikeluarin udah dari dulu kali Bang mau dikeluarin. Dari, kenapa masih sayang sama lu? Mungkin karena disuruh jaga adik-adikan kali Bang. Ada versinya begitu. Mungkin. Itu guru saya namanya Pak Sugeng. Kalau Pak Sugeng nonton, mohon maaf Pak. Mudah-mudahan sehat terus ya. Alhamdulillah. Terus? Itu dia yang selalu apa-apa selalu nelpon saya Pak. Kayak misalkan saya ingat banget itu ulang tahun Jirin Pak. Datang ke Auri itu Jirin. Nelpon saya. Blak, ini anak-anak gimana? Kelas 1 lo. STM depan rame, udah lo bawa pulang. Gue lagi di rumah, Bang. Lah gimana Pak? Terus saya jemput gini. Ya udah lo jemput katanya. Gue bingung ya. Jemput. Gue lewat Bang. Gue naik motor. Gue lewat motor. Buset, emang rame banget tuh Bang. Akhirnya gue bawa lewat 44. Bukannya gue maksudnya posisinya bukan gue takut buat ngeributin ya, bukan jaga aman dulu maksudnya. Posisinya emang praktek apa? Kalau risau tuh siangnya dikit Bang. Praktek doang. Akhirnya balik. Gua rat 44 tuh. Aman kan? Nah, dengar kabar Mesir sama Jirin yang ribut. Jadinya Mesir sama Iya. Karena posisinya gimana ya? Gue serba salah juga Bang. Kalau gue ngikut, gua ada amanah. Iya, takutnya gitu. Gua nggak ribut, takutnya orang-orang sangka dia risau takut. Yang gue kira lagi gini Bang. Gue lulusan tuh. Lulusan gue kelas 3 dikumpulin semua, habis kelar tuh hari terakhir tuh dikumpulin semua. Itu sampai polisi dibawa ke sekolahan. Kalau sampai ada yang jalan, lu blak yang pertama. Udah Pak. Wanted. Lu ya blak yang pertama, gue bingung Bang ya. Gimana nih? Udah selalu udah kata gue. Iya Pak. Nah udah gitu, gue udah balik. Emang udah guru gue udah pada saya udah pasti tahu, udah pasti jalan. Gue balik, woi ke basis gue semua. Kelas 3 semua tuh ke basis gue semua Bang. Itu fotonya juga ntar tinggal kirim aja ya. Kalau basis gua coret-coretan, siap BR, jalan. Nah pas jalan, gua jalan arah Bekasi Bang. Gua arah Bekasi, posisi itu hujan, belum hujan. Gua ketemu tuh. Nah pas di situ Mesir juga ada tuh bulan-bulannya kan. Mesir ada bulan-bulannya. Nah gua kira STM lain, udah mau gua gebrak Bang katanya. Mesir mana udah tuh gabung tuh Bang gua udah nongkrong di dalam gor. Gue nungguin sekolahan sebelah ya kan, dia katanya gabungan sama STM dia. Gue tungguin, gak tau dia lewat samping rel Bang jalan. Gue tungguin dia itu, gak tau gue kira dia lewat jalur, gak tau dia lewat belakang, pengen ketemu gabungannya. Nah akhirnya nggak ketemu tuh Bang, gue jalan arah Jakarta, Risau Mesir tuh, jalan dari Jakarta, gue tunggu di cutting depan sekolahannya. Akhirnya ketemuin dia Auri juga. Lu ngapain muter-muter? Kelar di Auri, gue turun, bocah dia banyak banget yang ngebagi Bang. Banyak korban bocah dia. Posisinya emang udah prak-prakan. Cepet. Udah gitu. Nah polisi sama guru gue tuh standby. Jadi gue pas kelar ribut sama Asa itu guru gue udah standby. Jadi gue kucing-kucingan sama guru gue. Gue sampai lari-lari ke sawah Bang. Gue sampai berapa minggu tuh nggak ke sekolah, sampai ijazah gue ditahan waktu itu. Lulusan 2014. Iya, lulusan. Kan main deh. Ya, cukup seru cerita Bang Cablak, dan memang beda zaman beda cerita, tapi kita coba menghadirkan generasi milenial ini yang emang punya cerita yang berbeda. Dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran lah. Jangan dicontoh apa yang diceritakan Bang Cablak. Sekarang gue tanya nih ya kan, Bang, dari sepanjang perjalanan, lu cerita Regi, cerita lu, cerita teman-teman lu, ini kan berbicara lu milenial terkenal bagaikan robot di jalur, ya kan. Sebenarnya segi positif dan segi negatifnya, banyakkan segi positif apa negatifnya untuk badan diri lu sendiri lah. Kalau gue pribadi sih, kalau dikata positif ya positif ya. Kalau dikata negatif, itu cuma sekali doang gue negatif. Yang gue bilang gue ngebagi orang sampai koma itu. Ya, karena gue mikir kalau gue posisi sekarang gini Bang,
kita punya tapi nggak punya nyali buat apa? Iya betul. Benar nggak? Kalau kita punya doang buat jaga-jaga doang, buat apaan? Kalau nggak buat hitungannya oke lah buat jaga-jaga. Kalau misalkan kayak apa-apa gitu kan. Tapi kan kalau kita ribut hitungannya kita punya nyali, kita dibacok tapi kita berdarah buat apa? Sayang badan bang. Tapi kalau misalkan kita ngisi, kita bawaannya kita adem, kita misalkan kayak ada apa-apa kita kena, kan alhamdulillah. Maksudnya kita sayang badan lah. Positifnya kita tuh kita sayang badan. Dan sayang nyawa bang. Nah, itu terutama bang. Terutama itu. Jadi menurut lo mendingan gak sama sekali, nggak tawuran, nggak ngisi juga. Kalau buat siapa? Kalau menurut lo gimana? Nyesel bang. Iya menurut lo kalau misalnya nggak lo ngisi, berarti kan lo di jalur ngapain? Sayang badan plus sayang nyawa. Iya. Lo ngisi juga, dua-duanya juga nggak bagus. Iya. Berarti mendingan lo nggak tawuran dan nggak ngisi juga sebenarnya. Versi kapan nih? Versi sekolah atau versi sekarang? Versi sekarang. Versi sekarang mah nyesel lah bang. Ya itu maksud gua. Penyesalan selalunya di akhir. Kalau penyesalan datangnya di awal pendaftaran. Ya. Oke. Nah sekarang gua pengen tahu nih pesan moral apa yang harus sampaikan kepada adik-adik lo. Ini kan masih ada di Sau nih. Iya. Generasinya yang sekarang udah mulai tatap muka lagi nih. Siapa yang mau disampaikan untuk adik-adik lo? Dan generasi yang sekarang lah. Generasi corona. Ya kalau buat saya sih pesannya ya cuman satu, selalu kompak ya kan. Kedua, udahlah, udah bukan eranya sekarang ribut-ribut lagi kan, udah bukan zamannya. Karena apa? Ribut-ribut sekarang tuh udah kayak kalau dikata Nora ya Nora bang. Noranya dia make sama-sama make, tapi kalau ada yang lewat ujung-ujungnya polisi. Dan gampang kedetek. Tuh. Gampang ketangkap. Kalau jejak rekam digitalnya gampang. Cepat. Karena apa? Karena emang sekarang semakin canggih ya bang. Mungkin emang karena sekarang semakin canggih. Kalau zaman kita kan dulu jarang ya video-videoin kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalau dulu kan nggak calling-callingan. Nggak janjian. Seketemu di jalan aja. Kalau sekarang kan hitungan sama-sama siap. Udahlah maksudnya udah 2021 udah ya. Corona ini udah angkatan corona, udahlah. Buat apa lagi sih gitu-gituan. Nyari nama udah nggak zaman maksudnya. Karena biar gimana Risau tetap namanya dari dulu udah gede. Iya. Dan ini kan ada korban yang tadi mungkin salah satu ente lukain. Ente minta maaf gak? Ya kalau buat korban ya jujur lah. Minta maaf lah bang, sebesar-besar ya kan. Dan satu saya juga posisi saya kalau saya di situ juga, makanya semenjak itu saya kalau ribut nggak pernah bang. Udah tabrak udah saya tinggalin, tabrak pas semenjak itu doang. Karena kalau di posisi kita yang seperti itu, apa kita masih ada apa enggak? Itu maksudnya bolehlah kita kayak gimana ribut ya kan. Tapi kita satu kita ingetin yang kita apa-apain tuh orang. Apakah lewat atau apa-apa. Pikir panjang lah. Iya, boleh lah. Untuk yang melukai ente, tadi ente kan berdarah juga. Iya. Yang batu, sangkanya bola. Nggak taunya itu tuh dibantu gurunya bang. Maafin juga ya kejadian itu ya. Udah saya maafin, udah kita minta maaf tuh bang, sama-sama itu akhirnya gabung sih itu bang, akhirnya minta maaf ya. Sekarang di posisi udah berumah tangga, ente punya anak berapa? Dua, ente jadi saudara semuanya. Iya, udah nggak ada. Kemarin di jalur, jadi nongkrong bareng ya? Nongkrong bareng. Ya, makasih Bang Jablak telah berbagi kisah di Andrew Najir 75 Channel. Mudah-mudahan apa yang diceritakan sama Bang Jablak menjadi inspirasi. Tolong ambil posisi positifnya dan buang negatifnya. Karena beda zaman, beda cerita. Dan apa yang diceritakan Bang Jablak itu mungkin generasi di Jabodetabek semuanya hampir sama. Eranya emang udah seperti itu. Ya, dan balik lagi yang sering selalu gue bilang di konten gue apapun, tawuran itu hanya selalu berhenti di 3 kondisi. Pertama, masuk rumah sakit. Kedua, masuk penjara. Yang terakhir, mohon maaf, amit-amit masuk kuburan. Bener gak Bang? Itu udah pasti kan? Udah pasti. Nah, udah penjara. 3 kondisi itu. Penjara, ya penjara udah, rumah sakit udah, cuman kuburan belum nih, jangan sampai nyenengin keluarga dulu. Dan satu lagi nyenengin keluarga dan nyenengin orang tua sebenarnya. Iya, itu bagaimana orang tua andil melahirkan kita untuk jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Ya, sekian dari Ane Dawai Bonsai, sampai ketemu di Andrew Najir 75 vlog, video-video yang lainnya yang menginspirasi, dan Bang Jablak dari Risau alumni 2014 mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih guys setelah menyaksikan ceritanya Bang Cablak, anak STM Risau di daerah Jakarta Timur, saya rasa, dan cerita ini mudah-mudahan jadi inspirasi kalian, hanya untuk dikenang, tidak untuk diulang. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi kalian dan tunggu konten-konten berikutnya. Thank you, bye-bye.